Karena tingkat positif influenza melebihi 80%, harga alat tes antigen influenza melonjak 30 kali lipat, wabah baru ini dianggap jauh lebih mematikan. Beberapa minggu terakhir telah terjadi peningkatan yang signifikan pada kasus demam dan batuk di banyak provinsi dan kota di seluruh China. Menurut laporan pemantauan flu mingguan dari CDC China, antara tanggal 27 Februari dan tanggal 5 Maret tingkat kepositifan virus flu naik 84,6% baik di Provinsi Utara maupun Selatan. Menurut Komisi Kesehatan Nasional, lonjakan mendadak ini dikaitkan dengan meningkatkan virus influenza A Tiangeng. Direktur Departemen Penyakit Menular di Capital Medical University Xuanwu, menyatakan bahwa volume rawat jalan harian telah melebihi 300 dengan 70 hingga 80% pasien dengan gejala terkait demam dinyatakan positif terkena flu. Menurut Sound of Hope, Rumah Sakit Senturi Altar di Beijing telah meningkatkan layanan klinik anak dan memperpanjang operasinya selama 7 hari seminggu selama 24 jam untuk mengatasi situasi ini. Personel medis telah membatalkan cuti mereka dan dokter di ruang gawat darurat bekerja lebih dari 10 jam sehari dengan waktu istirahat makan siang yang terpaksa ditunda hingga pukul 2 atau 3 siang. Selain itu, dokter yang bekerja di shift malam menghadapi jadwal yang lebih padat dengan waktu kerja yang bisa memanjang hingga larut malam. Penyebaran virus influenza A telah meningkatkan permintaan untuk produk tes mandiri seperti cairan pendeteksi antigen influenza A dan kertas tes, yang menyebabkan harga produk-produk tersebut naik secara signifikan. Seorang karyawan apotek mengungkapkan kepada outlet berita Sina bahwa biaya untuk alat tes antigen influenza biasanya berkisar antara 50 hingga 60 yuan per orang atau sekitar 7,27 sen hingga 8,72 sen dolar AS yang hampir 30 kali lebih banyak daripada biaya alat tes antigen COVID-19, dan biasanya dibutuhkan waktu 3 hingga 4 hari untuk mengisinya kembali. Hal ini menyoroti betapa gawatnya wabah influenza yang sedang berlangsung. Menanggapi kekhawatiran ini, seorang praktisi di bidang diagnostik in vitro, DIV, menjelaskan bahwa karena flu menjadi wabah musiman, lonjakan permintaan pasar yang bersifat sementara tidak dapat dipertahankan, sehingga hanya sedikit perusahaan yang memproduksi alat tes antigen influenza. Selain itu, pemerintah belum melakukan inisiatif untuk melakukan pembelian kolektif, sehingga terjadi peningkatan harga alat tes antigen influenza seperti yang dilaporkan oleh NTD TV. Beberapa pasien yang sebelumnya terjangkit COVID-19 melaporkan gejala yang lebih parah saat terinfeksi virus tersebut lagi. Sebuah video yang diposting oleh akun Twitter, Yu, menunjukkan rumah sakit Kabupaten Yangyuan, Provinsi Hebei nyaris tidak bisa mengatasi seorang pasien dengan demam terus-menerus 40 derajat Celcius selama 3 hari, dan gagal menunjukkan perbaikan apapun meskipun sudah diberi obat dan infus. Menurut dokter di rumah sakit tersebut, pasien telah menjalani tes flu yang mendeteksi virus H1N1. Dalam video lain yang dibagikan oleh akun Twitter Akeonggu J797, seorang wanita yang terkena flu H1N1 mengalami pembengkakan wajah yang mirip dengan kepala babi, dan setelah suhu tubuhnya turun dari 39,5 derajat menjadi normal sekitar 36 hingga 37 derajat, dia mengalami demam yang kambuh setiap 2 hingga 3 jam, membuat pernapasannya sulit dan menyebabkan penderitaan yang amat sangat. Video yang dibagikan oleh pengguna Akeong Kayan _1 mengungkapkan bahwa pada tanggal 11 Maret jumlah pasien di Rumah Sakit Pertama Universitas Kedokteran China di Shenyang, Provinsi Liaoning melebihi kapasitas rumah sakit sehingga pasien harus menumpung di lorong-lorong. Dalam laporan oleh Sound of Hope, Liang dari Wuhan mengatakan baik dia maupun anaknya tidak pernah tertular flu selama musim sebelumnya. Namun kali ini mereka berdua jatuh sakit sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka mungkin tertular COVID-19. Liang mengungkapkan rasa frustasinya terhadap Partai Komunis China, menyatakan bahwa mereka telah menyebabkan kerusakan yang signifikan sehingga tak tertahankan bagi masyarakat Wuhan. Selama pandemi COVID-19 sebelumnya, Partai Komunis China memberlakukan lockdown selama 3 tahun, yang menyebabkan ekonomi negara itu runtuh dan mata pencaharian masyarakat memburuk, yang pada akhirnya menyebabkan kerusuhan sipil yang meluas di seluruh negeri. Sangat penting untuk memantau perkembangan dari gelombang baru epidemi ini dengan cermat.